sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang dibacakan tadi untuk kita pada hari ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting di dalam Alkitab kita. Karena apa? Karena dalam 2 ayat tersebut diberitahukan kepada kita tentang kekuatan firman Tuhan dan tentang kekuatan iman. Orang yang percaya kepada Kristus tentulah tidak dapat dipisahkan dari firman. Dalam hal apa? Dalam segala hal kehidupannya. Kalau kita lihat dari firman ini, Paulus sangat-sangat meyakini sekali, bahkan dia katakan keyakinannya kokoh dalam Injil. Paulus memiliki kesaksian betapa luar biasanya pekerjaan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Yang kita tahu bahwa awalnya Paulus yang bernama Saulus adalah orang yang anti Kristus, yang tidak menyukai orang-orang Kristen. Bahkan tidak hanya tidak menyukai, tapi dia adalah orang yang sangat suka menyiksa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tingkah Paulus ini sebelum dia mengenal Kristus adalah tingkah yang membawa ketakutan dan air mata bagi banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kehadiran Saulus waktu itu merupakan momok yang menakutkan bagi banyak orang-orang Kristen. Karena ketika Saulus hadir, maka itu adalah tanda ketersiksaan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia menjadi percaya, ketika dia ditangkap oleh Kristus, dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang kehadirannya bukan menghadirkan air mata, tapi membawa mata air yang memberitakan tentang kesukaan, tentang sukacita, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Karena itulah Paulus sangat meyakini dan keyakinannya kokoh tentang firman Allah, tentang Injil Yesus Kristus, karena di dalam Injil tersebut memiliki kekuatan Allah, dan kekuatan ini tidak ada bandingnya. Saulus berubah menjadi Paulus. Yang anti Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Yang tidak menyukai pemberitaan akan Injil
menjadi seseorang yang memberitakan Injil itu sendiri. Ini adalah perubahan yang luar biasa ketika firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Inilah yang mau dinyatakan oleh Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat Roma saat itu. Dan kepada kita di zaman sekarang ini. Betapa firman Tuhan, kitab suci itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatannya mutlak. Karena firman Tuhan adalah berita sukacita. Di mana beritanya bukan seperti koran. Kalau koran atau surat kabar itu bisa merupakan hasil karya tulisan tangan manusia yang kebanyakan isinya merupakan informasi. Tapi berita sukacita yang ada di dalam Alkitab kita, melalui Injil kita, kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci ini merupakan tulisan yang diilhamkan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang kegunaannya untuk mengajarkan, untuk mengingat, untuk membawa kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin sekali setiap kita yang hadir di gereja ini pernah membaca firman Tuhan. Bahkan tidak hanya pernah, setiap hari bergumul bersama firman. Saya tidak mau katakan bahwa kita mungkin sekali-sekali membaca Alkitab, tidak. Tapi saya yakin dan percaya sekali bahwa kita setiap hari pasti bergumul bersama-sama dengan firman Tuhan. Firman yang merupakan kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menjadi percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman yang bisa mengubah kita menjadi seseorang yang semakin hari semakin baik dan semakin baik menuju kepada ke arah kesempurnaan Allah. Kekuatan firman Tuhan pasti pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Saya pernah baca satu cerita. Saya tidak tahu kebenaran cerita ini, tapi saya membaca ini. Ada seorang anak laki-laki yang sudah berumur kurang lebih 23 ke 25 tahun. Dia memiliki keluarga, bapaknya, ibunya, dan saudara. Mereka ada 2 bersaudara di tengah-tengah keluarga itu. Suatu hari, bapak, ibu, dan adiknya pergi keluar kota. Tapi si anak laki-laki ini tidak ikut karena kebetulan dia mempunyai jam kuliah yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dia tidak mengikuti perjalanan keluarganya keluar kota. Terjadi kecelakaan. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana firman Tuhan itu punya kekuatan. Terjadi kecelakaan, bapaknya, ibunya, dan adiknya meninggal dunia. Dia tinggal sebatang kara. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia merasa berputus asa. Dia merasa dia tidak memiliki arti hidup lagi ketika dia harus hidup sebatang kara di muka bumi ini tanpa ada saudara dan orang tua. Muncul di pikirannya, dia harus mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke gudang di rumahnya. Dia hendak mengakhiri hidupnya di tempat itu. Karena dia berkata, aku tak ada guna lagi untuk hidup di muka bumi ini. Dia ambil kursi, dia sudah sediakan tali, dia mau gantung diri, mengakhiri hidupnya. Ketika dia mengambil kursi ini, dia menyenggol satu kotak.
kotak ini jatuh dan keluar dua gambar di dalam bingkai. Dan itu langsung terletak di lantai. Di dalam bingkai ini adalah gambar yang merupakan tulisan. Tulisan ini terbuka di hadapannya. Dan dia membaca. Di satu bingkai adalah isinya firman Tuhan. Di bingkai yang satu pun adalah firman Tuhan. Di firman yang satu, bingkai yang satu dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia kaget. Di bingkai kedua dikatakan di situ, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia semakin terkejut. Bapak Ibu, bingkai yang dua ini merupakan hasil karya dia dan adiknya. Ketika mereka bersekolah minggu, guru sekolah minggunya memberikan kreativitas untuk menuliskan firman Tuhan dengan tulisan indah, kemudian dibingkai. Dan ini disimpan oleh ibunya di dalam kotak. Dan inilah yang jatuh di hadapannya. Firman Tuhan yang mereka pernah tulis bersama-sama dengan adiknya, yang kembali mengingatkan dia bahwa apa yang dia hadapi, dia akan dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan ketika dia berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah berputus asa, tapi datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tak ada yang mengkhotbahkan itu saat itu kepada sang laki-laki ini, kepada sang anak ini. Tidak ada yang mengkhotbahkan itu. Firman itu tertulis dan dia baca sendiri. Tapi karena firman ini bukan hanya karya tulis tangan seseorang, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja di dalam firman itu. Firman inilah yang menyadarkan sang anak muda ini untuk membatalkan niatnya mengakhiri hidupnya. Sejadi-jadinya dia menangis, sejadi-jadinya dia berkata, Tuhan, aku percayakan hidupku ke dalam tangan-Mu, karena firman-Mu mengatakan aku harus datang kepadamu, kuserahkan hidupku kepadamu. Firman itu bekerja. Kita mau lihat kekuatan firman Tuhan yang luar biasa. Saat itu tak ada orang yang mengkhotbahkan itu kepadanya, tapi firman ini bekerja karena ada kuasa Roh Kudus di situ, yang menyadarkan dia untuk kembali beriman, percaya kepada Allah. Sehingga seperti yang dikatakan di ayat 17 ini, orang benar akan hidup oleh iman. Dia tidak jadi mati bunuh diri. Dia hidup karena imannya kepada Kristus. Dia mengimani firman Tuhan yang dua ayat yang tertulis di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, saya tidak tahu, masing-masing kita pasti mempunyai umur yang berbeda. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita bergelut dengan firman Tuhan. Semua kita bergelut bersama-sama dengan Tuhan dalam firman-Nya. Kita mempergumulkan itu di setiap kehidupan. Apa yang mau Allah katakan melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita percaya bahwa firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, itu memiliki kekuatan dalam hidup kita. Mengarahkan kita bertolak kepada iman dan menjadi orang yang beriman. Yang tentunya iman ini akan membawa pembaharuan setiap hari, terus menerus dalam kehidupan kita. Dan ini juga sebenarnya firman yang menyadarkan Martin Luther di 504 tahun yang lalu, ketika dia melakukan reformasi yang merupakan titik berangkat dari gereja-gereja Protestan. Hari ini adalah hari reformasi tersebut. Firman ini juga yang menyentak Martin Luther. Kenyataannya bahwa hidup ini adalah karena iman kepada Tuhan, dan itu adalah anugerah yang dia berikan melalui firman-Nya yang membuat orang menjadi percaya kepada Allah.
Karena itu Martin Luther memunculkan pengajarannya sola fide, sola scriptura, sola gratia. Dia mengajarkan ini. Hidup kita ini karena anugerah, karena iman, dan karena firman Tuhan. Inilah yang menyadarkan banyak orang Kristen saat itu ketika Martin Luther menyatakan mari kembali kepada firman. Penghapusan dosa tidak bisa dilakukan dengan membeli surat penghapusan dosa. Mari kita kembali kepada firman. Back to the Bible. Kembali kepada firman. Hidup sepadan dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Percaya pada Yesus itu berarti kita menerima semua aturan, harus menuruti semua perintah, mentaati semua larangan, serta menjalankan hidup sesuai dengan cara hidup yang dikehendaki Tuhan, bukan hidup sesuka hati kita. Hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan adalah hidup yang mau di dalam hidup yang diatur oleh Allah. Aturan Allah semuanya ada di sini. Ada di dalam kitab suci ini. Karena itu kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak hanya cukup mengatakan aku percaya. Tapi Tuhan menginginkan kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Ini harus membuat kita bisa menjaga diri, menguasai diri, menahan diri agar tidak hidup berlawanan dengan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini banyak sekali orang yang pandai tentang firman Tuhan. Tidak hanya para pengkhotbah sekarang yang bisa menyampaikan firman Tuhan, yang bisa mengerti sedetailnya tentang firman Tuhan, tapi jemaat pun banyak yang pandai tentang firman Tuhan. Apakah itu merupakan sukacita? Jawabnya, itu sukacita. Ketika semakin banyak orang percaya yang mengerti tentang firman Tuhan, itu adalah sukacita di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita harus tahu firman Tuhan itu tidak hanya sekedar informasi, tidak hanya sekedar inspirasi, tapi firman Tuhan itu harus mampu mentransformasikan diri kita. Seperti Paulus, dari Saulus kepada Paulus, dari membawa rasa takut menjadi membawa sukacita, dari membawa air mata menjadi membawa mata air kelegaan. Kesitulah kita diarahkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia, kita percaya kepada firman-Nya, maka iman kita harus semakin hari semakin berbuah. Yang buahnya semakin lebat, yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Mari kita sama-sama mereformasi diri kita, membaharui diri melalui firman Tuhan. Karena begitu penting sekali lah mereformasi diri ini, terutama nilai-nilai spiritualitas kita. Ini harus semakin hari semakin dibaharui, dan yang bisa membaharui ini adalah firman Allah yang bekerja setiap harinya melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita melihat diri kita masing-masing. Tak perlu melihat orang lain, tapi melihat diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita bergumul bersama Tuhan dengan firman-Nya? Sudah sejauh manakah firman itu membaharui hidup kita? Dan sudah sejauh manakah firman itu yang sudah membaharui hidup kita membuat kita pun membawa pembaharuan bagi orang-orang di sekeliling kita? Ingatlah, firman tidak hanya untuk didengar, karena firman Tuhan bukan hanya sekedar penyedap telinga, tapi lebih dari situ. Ketika firman ini kita dengar,
maka Dia harus kita izinkan bekerja dalam kehidupan kita dan harus membawakan hasil buah tuaian yang banyak ketika Kristus itu datang. Oleh karena itu, percayalah kepada kekuatan firman Allah yang bekerja dalam hidup kita. Biarlah iman kita semakin bertumbuh karena pekerjaan firman tersebut. Mari kita mau merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan untuk patuh akan aturan, taat akan ketetapan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa.